Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan tentang pengaturan awal ventilasi mekanik. Apabila kita belajar ventilasi mekanik pada anak, memang mesti perlahan-lahan karena memang materinya cukup banyak dan kita mencoba untuk melakukan penyederhanaan. Jadi hal yang perlu dipahami ketika kita akan setting awal ventilator adalah fraksi oksigen. Apa itu fraksi oksigen? Fraksi oksigen adalah konsentrasi oksigen yang diberikan pada saat fase inspirasi kepada pasien dari ventilator. Ya, ketika kasusnya berat misalnya pada ARDS atau pada pasien yang mengalami kerusakan paru yang luas, maka kita boleh berikan fraksi oksigen atau kelarutan oksigen langsung 100%. Tapi kalau misalnya nafas pasien saturasinya masih mungkin relatif mendekati normal, misalnya 90 atau 89%, maka fraksi oksigen boleh diberikan tidak langsung 100%. Kalau pada kasus berat, apabila diberikan 100%, kemudian kita perlahan-lahan turunkan. Nah, konsepnya bahwa fraksi oksigen ini tidak menyelesaikan masalah tentunya. Ketika masalah kasus parunya berat, maka pengaturan pressure atau tekanan itu yang paling penting. Jadi bukan pada fraksi oksigen saja yang menentukan, tetapi pengaturan pressure. Sebagai contoh seperti ini pada pasien yang mengalami ARDS yang cukup luas. Ketika kita hanya puas dengan saturasi oksigen, namun pressure atau tekanan tidak diatur dengan baik, maka ujung-ujungnya pasien tersebut mengalami kelelahan dan akan terjadi suatu desaturasi. Jadi ini adalah parameter-parameter awal yang akan kita atur, namun bukan menjadi parameter tunggal yang akan menentukan keberhasilan tata laksana. Yang kedua adalah tentang laju nafas. Laju nafas adalah jumlah bantuan nafas yang diberikan ventilator dalam waktu satu. Maksudnya seperti ini. Ketika pasien dalam keadaan gangguan pernafasan dan pada saat mengalami gangguan pernafasan pasien itu apnu misalnya, maka total laju nafas itu diatur betul oleh ventilator dalam waktu 1 menit. Namun apabila pasien ada nafas spontan, di mana nafas spontan tersebut itu masih adekuat, hanya saja jumlahnya tidak begitu banyak, maka laju nafas ventilator yang diberikan oleh ventilator bantuan tentunya menyesuaikan laju nafas yang dimiliki oleh pasien. Jadi apabila kita tadi sudah membahas tentang beberapa parameter yang harus kita lihat seperti fraksi oksigen dan laju nafas, kita coba mengulik sedikit tentang laju nafas, nanti di belakang pun akan dibahas. Jadi ketika kita akan men-setting laju nafas, sebenarnya pada ventilator yang sekarang cukup smart ya, namanya smart ventilator, kita setting time inspirasi 1 detik, maka secara otomatis kalau RR-nya 20 kali per menit, maka time ekspirasi secara otomatis akan keluar 2 detik. Itu sudah dipikirkan oleh ventilator. Namun kita perlu tahu tentang prinsip pemikiran ini. Jadi pada pasien-pasien yang disetting 20 kali per menit, maka setiap berapa detik ventilator akan menghasilkan 1 siklus nafas, itu adalah 60 dibagi 20 adalah 3 detik. Jadi 3 detik 1 siklus nafas selesai, 3 detik 1 siklus nafas selesai, 3 detik. Nah, karena ini 1 siklus nafas itu terdiri dari inspirasi dan ekspirasi, maka tentunya apabila kita men-setting time inspirasi kita misalnya 1 detik, maka tentu ekspirasinya adalah 2 detik time inspirasi. Kemudian apabila RR dinaikkan dari 20 menjadi 40, bagaimana atau ventilator setiap berapa detik memberikan 1 siklus nafas? Ya 60 dibagi 40 adalah 1,5. Artinya apa? Setiap 1,5 detik 1 siklus nafas selesai dan diberikan nafas kembali. Jadi kalau diberikan waktu inspirasi 1 detik, tentunya ekspirasinya hanya 0,5 detik. Karena tadi 1 siklus adalah 1,5 detik. Dan ini akan berpengaruh terhadap perbandingan I banding E. Fisiologinya adalah 1:2. Kalau kita menggunakan 1:0,5 tentu akan terbalik. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas apa faktor yang menguntungkan kalau waktu inspirasinya itu lebih panjang, dan apa yang merugikan dan apa yang menguntungkan ketika waktu inspirasi lebih pendek dan apa kerugiannya. Ini saya coba akan melihat bagaimana apabila time inspirasi itu terlalu panjang, apa efek menguntungkannya, dan kalau time inspirasi terlalu pendek. Jadi apabila time inspirasi itu terlalu panjang, maka efek yang menguntungkan adalah tentunya meningkatkan oksigenasi. Yang kedua adalah memperbaiki distribusi gas pada area atelektasis. Jadi apabila time inspirasi itu terlalu panjang,
ya, maka tentunya oksigenasi bagus karena dia tarik nafas dan area-area atelektasis yang menyempit itu tentunya akan terbuka. Namun ini mempunyai efek kerusakan, merugikan. Gas trapping, jadi inspirasi yang begitu banyak sampai dengan ke paru-paru tentunya akan menyimpan atau menabung oksigen. Kemudian yang kedua adalah kalau pasien itu sudah tertampung oksigen berlebihan akibat teknik inspirasi tadi yang begitu panjang, maka volutrauma, resikonya bisa terjadi trauma oleh karena volume tidak yang berlebihan. Dan tentunya ketika ekspansi paru-paru berlebihan akan mengganggu venous rhythm, menuju ke jantung, hipotensif. Yang keempat adalah meningkatkan resistensi vaskular. Namun apabila time inspirasi terlalu pendek atau terlalu kecil, ini menguntungkannya adalah digunakan untuk membantu proses weaning. Dan tentunya kalau time inspirasi terlalu kecil kan berarti inspirasi-ekspirasi panjang, resiko pneumotoraknya minimal. Namun lagi-lagi juga ada efek kerugiannya kalau time inspirasi terlalu kecil. Apa? Volume tidak tercapai. Dan tentunya untuk mencapai target ventilasi semenit yang adekuat dibutuhkan RR yang cukup banyak. Setting berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tentang volume tidal. Jadi parameter yang berikutnya volume tidal. Volume tidal pada anak cukup 5-8 cc per kilogram berat badan. Sebenarnya volume tidal itu volume udara yang keluar masuk bukan hanya ke paru sebenarnya, tetapi kepada sistem saluran pernafasan termasuk dead space alami. Seperti halnya video yang sebenarnya saya jelaskan, bahwa volume tidal itu adalah merupakan volume dead space alami dengan volume yang ada di dalam alveoli. Jadi merupakan volume keluar masuknya udara pada sistem saluran pernafasan. Targetnya adalah 5-8 cc per kilogram berat badan. Kemudian ini adalah kalau kita men-setting pressure control mandatory ventilation, maka hal yang pertama kali kita lihat ketika habis men-setting ventilator adalah volume tidal. Jadi apakah tercapai atau tidak dilihat dari volume tidal. Kemudian berikutnya adalah peak inspiratory pressure, ya, tekanan tertinggi yang diberikan pada pasien dengan siklus nafas. Pada beberapa ventilator yang menggunakan setting pressure control dan PEP, ya, pressure control itu adalah identik dengan delta P dan PEP. Maka PIP itu adalah merupakan penjumlahan antara delta P dengan PEP. Jadi misalnya kita menggunakan delta P 10 sedangkan PEP 5, maka PIP-nya, peak inspiratory pressure-nya adalah 15. Nah, besar PIP itu sebaiknya disetting antara 14 sampai dengan 20. Jadi kita perlu membedakan antara delta P atau pressure control yang ada di dalam ventilator dengan PIP, peak inspiratory pressure. Kemudian yang berikutnya adalah tentang positive and expiratory pressure. Positive and expiratory pressure itu fungsinya apa sih? Yaitu tekanan pada akhir ekspirasi. Salah satu fungsi tekanan pada akhir ekspirasi adalah meningkatkan tekanan pada alveolar. Jadi alveolarnya tidak mudah kolaps. Yang kedua adalah ketika paru-paru itu dalam keadaan atelektasis atau menyempit, PEP ini digunakan untuk membantu membuka atelektasis. Dan tentunya PEP membantu mendorong cairan di dalam alveoli untuk keluar menuju jaring interstisial, terutama pada kasus-kasus edem paru yang cairannya cukup banyak di dalam alveoli. Cairan cukup banyak di dalam alveoli itu bisa ditekan dengan menggunakan PEP yang dinaikkan. Tentunya pemicu yang pernah kita bahas sebelumnya adalah pemicunya bisa menggunakan flow, waktu atau pressure. Kalau kita menggunakan setting pressure control, jadi dikontrol total oleh mesin, tentunya triggernya adalah waktu. Namun apabila kita menggunakan pressure support atau synchronous intermittent mandatory ventilation, flow triggernya bisa dipicu oleh flow atau dengan menggunakan tekanan. Bagaimana pengaturannya? Jadi tadi sudah saya tekankan, ketika pasien dalam keadaan kerusakan paru yang sifatnya berat, maka FiO2 itu bisa disetting 100% kemudian diturunkan. Nah, diturunkan ini dengan target saturasi di atas 95%. Tapi pada situasi tertentu, misalnya penyakit jantung bawaan, tentu biasanya targetnya berbeda, terutama yang cyanotic. Kita berharap 95% tidak akan tercapai. Yang kedua, pengaturan awal. Setelah kita men-setting tekanan,
Yang pertama dilihat kalau kita menggunakan setting pressure control mandatory ventilation adalah pada volume tidal. Jadi berapa volume tidalnya? Tadi sudah disebutkan antara 5 sampai 8 cc per kilo. Tapi mungkin kita bisa menggunakan volume tidal rata-rata target adalah 6 cc per kilogram berat badan. Ya, itu terdiri dari tadi. Kalau kita kembali pada definisi volume tidal adalah merupakan volume udara yang keluar masuk pada sistem saluran pernafasan, termasuk dead space alami dan di dalam alveoli. Jadi ruang rugi rata-rata itu volume tidalnya 2,2 cc per kilo dan volume tidal total adalah 2 kali ruang rugi sekitar 4,4. Jadi maka ketemu 5 sampai dengan 8. Sedangkan volume semenit atau minute ventilation adalah volume tidal dikalikan respiratory rate. Nah, kalau kita mau men-setting ini adalah patokan secara umum. Apakah mesti mutlak ini? Tidak juga. Kita menyesuaikan terhadap pasien. Semisal tadi ya, saya misalkan pada pasien yang usia 10 tahun apnu sama sekali, maka saya setting 20 kali per menit setting ventilatornya. Namun pada pasien usia 10 tahun dan dia nafas spontan sudah mulai banyak sekitar 10 kali, mungkin saya hanya memberikan setting ventilator untuk RR-nya hanya sekitar 10 kali. Pasien sudah menghasilkan 10, kemudian ventilator 10. Pada bayi misalnya, yang nafas spontannya sudah cukup banyak sekali, namun tidak adekuat. Ya, nafasnya sampai dengan 40, tetapi tidak adekuat, air hangat, kemudian ada PCH, retraksi, maka bagaimana kita akan menyikapinya? Tentunya dalam situasi semacam ini kita bisa setting sesuai dengan perkiraan daripada klinisi bahwa nafas sekian cukup menjamin nafas adekuat pada bayi. Contoh misalnya pada nafas 40, mungkin kalau kita setting pada bayi bisa disetting 30, artinya 30 kali per menit pada bayi ini adalah merupakan jaminan nafas adekuat yang diberikan ventilator kepada pasien. Sedangkan 10, walaupun dia bernafas 40 kali per menit pada bayi usia 1 sampai dengan 1 bulan sampai dengan 1 tahun, tapi yang 10 mungkin tidak adekuat, yang menyebabkan terjadinya asinkron misalnya. Nah, pengaturan ini secara general tadi saya tekankan memang pada neonatus itu antara 0,35 sampai dengan 0,6 detik, pada anak-anak rata-rata 0,8 sampai dengan 1 detik. Ingat, ini adalah rata-rata. Artinya apakah semua anak itu akan menggunakan patokan ini? Belum tentu. Kembali lagi pada setting awal itu disesuaikan dengan keadaan pasien. Apabila di setting 0,85 yang terjadi adalah asinkron di mana time inspirasinya terlalu panjang pada anak tersebut, maka sebaiknya bisa diturunkan. Jadi ini bukan merupakan angka mutlak, namun hanya digunakan sebagai angka patokan. Apabila secara rata-rata sekian, ya. Namun tidak mutlak harus 0,85 sampai dengan 1 detik. Bila butuhnya 0,65 ya 0,65. Bila makanya pemahaman tentang gelombang listrik yang kemarin grafik skalar tentang flow itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kita setting ternyata dari grafik skalar mendapatkan time inspirasi yang berlebihan, di mana time inspirasi kemudian terjadi jeda agak lama kemudian baru time ekspirasi, maka hal ini menyebabkan nafas pasien menjadi tidak nyaman karena dia akan tarik nafas kemudian dia tahan sebentar baru dia ekspirasi. Maka setting ini kita tidak harus menurut teori bahwa 0,85 sampai 1. Mungkin kurang pendek, begitu dipendekkan menjadi 0,65 maka begitu tarik nafas dia bisa melepaskan tanpa adanya jeda menunggu time inspirasi habis. Nah, maksudnya seperti itu. Tetapi harus lihat gelombang pada ventilator. PEP direkomendasikan dimulai awal dengan 5 cm dan atur trigger sensitivity. Maksudnya seperti ini, apabila sensitivitas trigger yang kita setting itu terlalu tinggi, misalnya kita menggunakan flow trigger tapi setting triggernya ada 3 ya. 3 second. Nah, maka karena triggernya terlalu tinggi, ketika seorang pasien berkeinginan untuk bernafas, ada suatu trigger dari flow, sedangkan settingnya terlalu tinggi, maka tidak akan dibaca sebagai upaya nafas dari pasien. Ditekan lagi nafas pasien. Nah, mengatur sensitivitas trigger sering terlupakan, padahal ini penting bagian meminimalisasi terjadinya asinkron pada pasien. Kalau triggernya sensitif, misalnya pasien ingin berhasrat bernafas, begitu bernafas langsung diperbolehkan, dan begitu dilihat kualitas nafasnya tidak baik, mungkin ventilator akan bantu sehingga pasien tidak ada hasrat yang tidak diwujudkan dalam bentuk nafas. Hal ini tentu akan meminimalisasi terjadinya asinkron laju nafas. Ketika kita mengatur laju nafas, yang paling penting itu adalah tentang
RR, ya. RR itu bergantung pada waktu konstan, atau namanya time constant pada pasien. Ya, time constant itu apa sih? Yaitu jumlah waktu atau detik yang diperlukan untuk mengisi dan mengosongkan unit alveoli. Jadi menaikkan RR itu bergantung pada waktu konstan atau time constant, sedangkan time constant adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk mengisi dan mengosongkan unit alveoli. Secara matematik, time constant itu adalah resistensi kali compliance, tahanan kali kemampuan pengembangan paru. Pada penyakit paru obstruktif yang menyempit, tentunya time constant membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena kan tadi konsepnya adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk mengisi dan mengosongkan alveoli. Kalau dia untuk mengisi harus melewati jalan nafas yang sempit, maka waktunya menjadi lebih lama. Namun kalau pada penyakit paru restriktif, di mana paru ini tidak bisa mengembang sempurna, maka time constantnya pendek. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dan mengosongkan hanya pendek karena alveolinya nggak bisa mengembang sempurna. Nah, konsep ini yang mestinya harus dipahami. Tadi volume tidal dinaikkan dengan catatan tidak menimbulkan overdistensi, dan lihat gelombang pada ventilator, terutama grafik yang menunjukkan loopnya. Secara normal, compliance paru tidak akan overdistensi bila PIP itu tidak melebihi 30-35 cm/20. Nah, bagaimana pengaturannya? Jadi, yang pertama perlu dipahami adalah memanipulasi perubahan PaO2. Ya, jadi kalau pasien itu mengalami desaturasi, kemudian dilakukan analisa gas darah PaO2-nya rendah, maka yang diatur adalah FiO2 tentunya, PEP, peak inspiratory pressure, dan intent inspirasi. Ini yang dimanipulasi. Di kuliah saya sebelumnya tentang terapi oksigen pada anak sudah saya jelaskan. Jadi artinya kalau PaO2 itu terlalu rendah, maka hal yang paling kita bisa lakukan adalah meningkatkan fraksi oksigen. Kalau fraksi oksigen ternyata masih terjadi desaturasi dan PaO2 masih rendah, maka bisa naikkan PEP. Kalau masih tetap rendah, bisa menggunakan alternatif menaikkan peak inspiratory pressure atau memanjangkan time inspirasi. Tentunya ketika kita memanjangkan waktu inspirasi, tetap harus memperhatikan sinkron atau tidaknya nafas pada pasien. Hal yang berikutnya, ketika terjadi peningkatan CO2, maka bagaimana strateginya? Kalau kita berpikir proses alami tubuh manusia, ketika manusia ini mengalami permasalahan hiperkarbi, maka mekanisme kompensasinya adalah meningkatkan ventilasi semenit dan memanjangkan time ekspirasi. Maka kalau terjadi peningkatan CO2, langkah yang bisa dilakukan adalah memanipulasi RR, meningkatkan RR dan meningkatkan tidal volume. Tidal volume tentunya meningkatkan delta P atau pressure control dan meningkatkan PIP, peak inspiratory pressure, atau memanjangkan time ekspirasi atau waktu ekspirasi. Namun yang kita perlu ketahui bahwa RR ini adalah parameter yang mesti disikapi hati-hati. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk bernafas secepat yang kita inginkan, karena itu tentu akan melelahkan. Sehingga perubahan dari RR pada anak-anak biasanya tidak banyak dilakukan, karena dikhawatirkan akan justru mengganggu proses fisiologi pada anak tersebut. Anak yang sudah mulai nyaman bernafas disuruh RR-nya menjadi 40-50, tentunya akan melelahkan. Tapi itu adalah merupakan hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita ingin memanipulasi peningkatan CO2. Jadi penyesuaiannya gimana? Kalau pada pressure control, tentunya kalau kita sudah setting pressure-nya, yang perlu dilihat adalah volume tidalnya. Ya, perlu dilihat adalah volume tidal. Padahal kita tahu tadi volume tidal ditentukan oleh time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengisi atau mengosongkan unit alveoli. Tentunya di sini untuk time constant, kemudian setelah itu adalah untuk tidal volume. Nah, kita tahu bahwa tidal volume itu adalah merupakan hasil perkalian antara minute ventilasi adalah hasil perkalian antara tidal volume kali RR. Kalikan dengan rate-nya. Tentunya ini dipengaruhi oleh waktu inspirasi dan waktu ekspirasi dan perbandingan inspirasi banding ekspirasi. Nah, tidal volume ini tentu ditentukan oleh
pressure gradient, baik itu PIP atau PEP. Sehingga itulah yang kita evaluasi ketika kita men-setting dengan pressure control ventilation. Sedangkan pada volume control ventilasi, minute ventilasi adalah ideal volume kali rate-nya. Tentunya ideal volume dipengaruhi oleh flow inspirasi, kemudian waktu inspirasi. Nah, kemudian waktu inspirasi dan ekspirasi ini akan berpengaruh terhadap rate-nya dan akan bisa diatur I banding E-nya. Mungkin itu saja dari saya. Materi yang selanjutnya adalah tentang strategi menghadapi asinkroni, mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.